Oke, selamat datang di YouTube Gara-Gara Gary. Kali ini kita masuk di video ketiga tentang tutorial virtual photoshoot gampang dan keren. Nah, di sini kita bakal saya bakal kasih tutorial bikin efek gobo itu sendiri. Nah, buat yang belum paham apa itu efek gobo, itu kalian bisa klik, bisa lihat di YouTube episode sebelumnya. Di part kedua, saya jelasin apa itu teknik fotografi menggunakan gobo. Nah, apa sih keuntungan kalian harus dengerin YouTube kali ini? Keuntungan bikin efek gobo sendiri itu adalah resolusinya yang besar. Jadi teman-teman nggak cuma bisa pakai di virtual photoshoot kalian, teman-teman juga bisa pakai itu di project foto kalian. Mau pakai kamera micro four third, mirrorless, SLR, DSLR itu bisa semua gitu. Jadi nanti simak di YouTube kali ini. Nah, buat yang nanya, apakah ini cuma bisa bentuknya frame jendela? Enggak, kita bisa cari bentukan apa aja. Bahkan misalkan bayangan daun pohon itu juga bisa kalian buat. Nah, kali ini saya akan kasih contoh dari satu foto dari Studio Semesta. Jadi foto ini saya buat di Studio Semesta di Bojonegoro. Di bahan foto ini kalian lihat ada bayangan-bayangan cahaya. Nah, bayangan-bayangan cahaya ini yang saya coba akan jadikan shadow untuk bikin efek gobo. Oke, nah kita buka filenya di Photoshop ya. Foto yang tadi saya coba kasih contoh buka di Photoshop. Nah, kita tracing sekarang. Saya menggunakan pen tool. Saya tracing semua garis-garis cahayanya ini. Ya, seperti ini. Buat teman-teman nggak perlu presisi langsung sama garisnya sesuai 100%, nggak perlu, karena ini cuma jadi acuan aja. Nah, ketika udah selesai semua, kalian klik kanan, make selection. Lalu bikin feedernya sampai saya buat di angka 20. Kita bikin new layer dan kita warnain putih. Nah, supaya cepat karena bentukannya mirip-mirip, saya tinggal duplicate, saya pencet Ctrl J, Command J. Lalu kita sesuaikan bentuknya. Iya, seperti ini. Distorsinya kita atur dikit. Ya. Oke, dan kita duplicate lagi sekarang. Ya. Oke, kurang lebih sudah menyerupai. Nah, kalau udah semua itu udah jadi, kita bikin yang sebelah satunya sekarang. Sama pakai pen tool kita tracing. Nah, yang bagian sini kita kira-kira, karena kan tertutup sama shadow dari model kan. Kita kira-kira. Ya, nggak perlu pas, nggak apa-apa, karena yang penting simetris bentukan jendelanya. Oke, kita warna putih juga. Tetap ya, feedernya tetap pakai 20 ya. Nah, di sini baru saya atur distorsinya, sesuaiin. Oke, kita duplicate. Oke, dan sekarang kita duplicate lagi sekali lagi. Oke, nah di sini poin pertama udah dapat nih kita. Oke, sekarang saya flatten semua yang udah kita tracing tadi, kita jadikan satu layer biar nggak bingung. Nah, sekarang teman-teman bikin layer di bawahnya, lalu kita warna. Warnanya dengan warna gelap sekarang, jadi kontrasnya. Di sini saya pakai gradasi hitam dan abu-abu ya, klik di tombol ini. Ya. Nah, kalau sudah kita flatten sekali lagi. Nah, sekarang kita potong sisi putihnya. Ingat ya, potongnya di bagian dalamnya aja, karena motong sisi dalamnya ini jangan sampai kena feeder yang kita buat tadi. Nah, tujuannya apa sih kita potong sisi dalamnya ini? Tujuannya supaya jadi preview. Jadi ketika teman-teman pindahin itu ke objek foto kalian, sebelum dirubah menunya jadi multiply, kita udah bisa ngelihat nih, oh kurang lebih looknya seperti ini. Oh, supaya matanya dari model nggak ketutup. Nah, gini previewnya nih pentingnya, kita potong bagian putihnya. Ya, semua ya, kita potong semua. Menggunakan pen tool kita potong sisi dalamnya.
Nggak perlu rapi-rapi juga nggak masalah. Karena selama yang kepotong bidang putihnya aja nggak kena sisi feedernya, nggak kena sisi gradasi warnanya, aman. Ya, ini juga harus kita hilangin juga. Di sini kita potong juga. Nah, oke, satu lagi. Kita hilangin juga yang sisi bawah juga biar dapat preview juga walaupun kecil tetap. Nah, itu udah. Oke. Lalu layer bawahnya sekarang kita hilangi. Nah, udah jadi nih frame kita. Buat teman-teman kalau mau save-nya save as yang formatnya PNG. Nah, ini di sini kalian klik cari format PNG. Kalian rename lah. Jadikan itu nama-nama frame yang kalian suka. Misalkan apa nih? Saya tulis frame shadow. Ntar bebas ini namanya. Kalian bisa atur sesuai nama kalian, save sesuai letak yang kalian akan simpan di mana. Udah jadi nih frame kita dan filenya gede. Jadi tadi ketika saya tracing dari foto dari semesta itu file yang 13 mega. Jadi berarti shadow kita ini sudah size-nya udah besar nih. Nah, ini saya kasih lihat yang udah jadi. Buat teman-teman yang mau pakai stock frame kali ini juga boleh. Jadi kalian tinggal print screen bisa juga. Tapi saya sarankan karena tutorial kali ini adalah membuat, teman-teman bisa belajar untuk membuat. Jadi nggak cuma bentuk jendela seperti ini. Kalian bisa amatin jendela-jendela di sekitar rumah kalian. Lakuin yang sama di tracing, ingat feedernya, lalu potong sisi dalamnya. Nah sekarang kita coba ya. Udah jadi nih framenya. Gimana penerapannya di editing sekarang. Oke. Sekarang saya buka foto dari Julia. Kita modelnya muse-nya adalah Julia, tetap sama dengan video sebelumnya. Kita buka di Photoshop. Lalu kita masukkan frame yang udah dibuat. Ya, frame shadow kita masukkan ke Photoshop. Oke, nah sekarang kita pindahkan ke atas foto Julia nih frame-nya nih. Oke. Nah, ini kalau kita buat sendiri filenya gede, beda sama video-video di video sebelumnya ketika kita bikin yang resolusi kecil, yang buat virtual, dia size-nya kecil. Kalau ini besar banget nih. Sampai kita harus resize, disesuaikan nama size dari virtual photoshoot kita. Ya. Nah, misalkan seperti ini, bisa juga ketika teman-teman pengen bikin yang kontras. Oke, kurang lebih seperti ini. Karena filenya besar kita bisa sesuaikan lebih enak nih. Ya, kurang lebih seperti ini misalkan. Nah, ini look pertama. Bisa juga kita rubah. Itu before afternya kalian lihat. Bisa juga kita rubah. Misalkan kita ambil yang sisi yang lebih nggak terlalu kontras. Nah, kita mau masukin semua efek tadi cahaya-cahayanya bisa juga. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini motongnya enak. Nah, jadi potong shadow-nya lebih enak nih. Atau bisa juga dibuat seperti ini. Nice. Oke, kita perbesar dikit lagi. Iya. Oke, saya ngerasa ini udah bagus. Teman-teman bisa lihat before after-nya. Tuh. Efek yang ditimbulkan langsung beda. Jadi begitu dikasih efek shadow, lebih keren menurut saya daripada yang plain. Karena sebenarnya fotografi itu kita harus memperhatikan shadow juga. Nah, Gobo ini fungsinya untuk kita mengatur shadow tadi. Ya, sekarang saya coba dengan seperti ini bentukannya. Ya. Oke, saya atur posisinya. Nah, oke kita cek tuh. Before afternya beda banget. Buat teman-teman, silakan dicoba. Foto kalian diulik lagi, diedit lagi, masukin shadow, pasti kesannya bakal beda. Nah,
kunci, ingat ya, di video sebelumnya saya sempat ngasih tahu teman-teman bahwa perhatikan shadow. Karena shadow itu yang akan bikin efek gobo yang kita buat ini nyambung sama contoh, sama stok foto kita. Nih misalkan di foto Julia ini, teman-teman perhatikan di tangannya, bayangan di belakang tangannya dia sama contoh, sama hasil gobo yang saya buat, ini sama intensitas ketebalan cahaya shadownya. Jadi, ini saya kasih lihat ke teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngedit, ingat perhatikan shadownya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kalian punya shadow yang lebih keras, ya tinggal mainin tadi opacity-nya. Ya, opacity itu bisa diatur. Di contoh foto ini, saya mainkan opacity-nya sampai di angka ini sekitar 60 sebentar. Saya coba, ya 64 menurut saya pas. Jadi bayangan tangan dengan bayangan efek shadow dari gobo sama. Tuh, kalian perhatikan bedanya dari yang tadi terlalu tebal sampai sekarang yang pas. Ya, jadi perhatikan shadownya. Terus misalkan kalian mau bikin lebih berkreasi, bisa juga efek dari gobo tadi teman-teman duplicate, lalu mainin opacity-nya, kalian atur bentukannya. Nih kurang lebih saya kasih lihat. Ya, kita bisa main seperti ini juga. Jadi kalau tadi pakai satu layer untuk efek gobonya, di foto ini saya pakai 2 layer. Jadi bisa dikembangin sesuai kreasi teman-teman. Jadi kalau kita bikin gobo sendiri, resolusinya besar, kita bisa pilih bentukannya, kita bisa sesuaikan sampai kita bisa multiply. Semuanya kebebasan kreasi di tangan teman-teman semua. Oke, itu tutorial bikin frame gobo. Jadi buat teman-teman, semoga harapan saya setelah kalian mengikuti tutorial pertama, kedua, ketiga, teman-teman semua bisa bikin virtual photoshoot yang lebih keren, lebih nggak monoton, dan virtual photoshoot kalian berasa seperti sesi pemotretan profesional. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton YouTube kali ini. Tetap jangan lupa subscribe Gara-Gara Gary dan klik tombol notifnya, karena di video-video berikutnya semoga teman-teman bisa gabung, semoga teman-teman bisa belajar dari YouTube Gara-Gara Gary. Thank you udah join.